Canon EOS R50 ini masuk sebagai penerus dari series Canon EOS R, yang dimana kamera ini masuk dalam jajaran kelas entry level, dan kayaknya sih kalau dilihat-lihat ya, desainnya ini kayak mirip Canon EOS M5. Inside Cam. Oke, kalau gue lihat di e-commerce saat video ini dibuat emang belum ada yang jual ya kamera ini, ya mungkin sebentar lagi sih. Tapi dilihat dari harga resminya, kamera ini dijual dengan harga 14 jutaan. Kamera ini emang sangat direkomendasikan buat para vlogger dengan spesifikasi yang sangat mendukung pastinya. Mulai dari layar yang bisa di flip 180 derajat buat ngevlog, adanya face tracking atau eye tracking fokus, terus ada juga IS digital dan masih banyak lagi. Mari kita bahas satu-satu ya, dan mulai dari desain serta tampilannya dulu. Kalau dari desain sih emang nggak ada bedanya, ya ada sih bedanya, cuman nggak terlalu mencolok dari yang versi Canon EOS M5. Dan salah satu perbedaannya terlihat dari mountingnya ini yang lebih besar ya ukurannya. Lalu di bagian bodi EOS R50 ini agak sedikit lebih tebal dan menggunakan desain template dari series R Canon. Jadi masih sangat compact dipegangnya ya. Berbagai port juga tersedia di sini, tapi di sini dipisah ya menjadi dua sisi. Yang sebelah kiri itu ada port mikrofon, terus sebelah kanan ada HDMI dan USB juga. Sementara untuk memori masih ditempatkan pada bagian baterainya di bagian bawah. Nah, di sektor fotografi, kamera ini juga masih bisa diandalkan ya. Adanya titik fokus sebanyak 651 titik, serta mode HDR-PQ 10-bit yang akan menyeimbangkan hasil pencahayaan pada foto secara otomatis. Kecepatan yang dimiliki juga mengesankan. Selain sistem AF yang akurat, EOS R50 dapat membidik gambar hingga 15 frame per second dengan ranah elektronik pastinya ya, atau 12 frame per second dengan mechanical. Nah, untuk kualitas gambar tinggi bisa kalian dapatkan dengan dukungan sensor CMOS APS-C 24,2 megapiksel yang dipasangkan dengan prosesor Digits X atau Digits 10 serta memiliki rentan ISO hingga 51200. Tapi setelah beberapa kali percobaan dalam menggunakan ISO tinggi, ya gue agak sedikit kurang puas aja sama hasilnya. Ya wajar aja sih karena kamera APS-C ya, berarti lebih diperuntukkan buat penggunaan dengan cukup cahaya aja. Dalam mode perekaman videonya, kamera ini bisa sangat lebih diandalkan dibanding fotografinya ya. Apalagi buat yang suka ngevlog atau konten ringan di sosmed. Resolusinya berada di 4K 30 fps, 6K oversample, dan juga Full HD 120p untuk slow motionnya. EOS R50 ini juga dapat merekam dalam IPB di Full HD 30 fps 12 Mbps yang sangat cocok buat keperluan media sosial karena memungkinkan transcoding serta menempatkan 4K dan Full HD ke dalam ukuran yang lebih kecil supaya mudah ditransfer ke smartphone langsung. Bisa menggunakan WiFi serta Bluetooth. Selain adanya mode slow motion pada kamera ini, juga terdapat mode close up yang bisa kalian andalkan untuk menonjolkan produk misalnya agar lebih fokus. Tanpa ada stabilisasi di bodi, kamera ini bukan jadi masalah pastinya. Karena kalian bisa memanfaatkan stabilisasi digitalnya untuk mengurangi efek gerakan kamera berlebihan. Ditambah lagi kalau kalian menggunakan lensa yang juga terdapat kontrol IS-nya, maka akan semakin menambah kemampuan stabilisasinya ya. Nah, EOS R50 ini juga cocok untuk diajak streaming. Selain itu bisa bikin konten vertikal, yang dimana sekarang ini sebagian besar konten berbentuk video vertikal pastinya. Mode hybrid auto sepertinya menjadi mode yang jarang digunakan, namun sangat berguna ya. Karena dengan mode ini, setiap kali kita akan mengambil foto akan secara otomatis merekam footage kurang lebih 2-4 detik sebelum membidik ya. Biasanya berfungsi untuk membuat digest movie. Dan yang tadi ketinggalan nih pas ngomongin fokus, yaitu fokus breathing-nya. Nah, sebenarnya mode ini udah diterapin ke beberapa kamera Canon EOS R series ya. Tapi emang diperlukan lensa yang kompatibel juga. Jadi nggak sembarangan bisa menggunakan mode ini. Nah, fungsinya sendiri untuk mengurangi efek pulsing saat melakukan focus tracking ya. Jadi biasanya itu kan sangat mengganggu. Nah, efeknya itu sendiri akan terlihat ketika objek foreground gitu atau ya backgroundnya itu lebih membesar atau mengecil. Ya bisa dibilang ukurannya berbeda dari aslinya ketika kita merubah fokusnya gitu. Tapi dengan adanya focus breathing ini, ukurannya nggak akan berubah alias still aja. Terus di mode perekaman juga dikasih opsi-opsi menarik. Selain mode close up tadi juga ada HDR movie. Lalu di special scene-nya
Juga ada satu yang sering gue pakai, cocok banget dibuat yang nggak mau ribet karena settingannya auto, ya tinggal jepret aja sih. Kalau gue sering pakai yang mode panning. Terus ada juga mode lainnya kayak close up tadi, terus ada food, night, dan lain-lain lagi. So, kamera Canon EOS R50 ini udah gua gunakan sekitar 3 minggu, ya kurang lebih hampir sebulan lah ya. Dan menurut gua kamera ini sangat membantu dalam pembuatan video-video konten pendek gitu. Ya kayak misalnya Reels, TikTok, dan juga konten short di YouTube gitu ya. Ya pokoknya untuk membuat video-video yang berdurasi singkat atau nggak terlalu panjang. Apalagi bodi dari kamera ini cukup compact ya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi sangat nyaman dibawa kemanapun. Nah untuk info harganya kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi. Siapa tahu mau beli atau mau lihat-lihat aja ya silahkan kunjungin aja. Ya mungkin segini aja video gua soal pembahasan Canon EOS R50. Sekian dan terima kasih.